Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah hai Muhammad dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan penegasan terhadap perintah bersabar dan sebagai informasi bahwa sabar itu hanyalah dapat diperoleh dengan kehendak, pertolongan, daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa ayat ini bermakna wasbir ayyuhar rasul, bersabarlah wahai rasul, ala ma asabaka min adza fillah, atas apa yang telah menimpamu berupa penderitaan di jalan Allah, hatta ya'tiyakal faraju, hingga datang kepadamu jalan keluar. Wa ma sabruka illa billah, dan tiadalah sabarmu itu kecuali dengan Allah, maksudnya dengan pertolongan Allah. Fahuwallazi yu'inuka alaihi wa yuthabbituk, maka Allah lah yang menolongmu atas kesabaran itu dan meneguhkanmu. Sabar secara bahasa adalah al-habs, menahan diri, atau al-imsaku fi dhaiqin, bertahan dalam kesukaran, bertahan dalam kesempitan. Sedangkan secara istilah Syekh Ar-Raghib menjelaskan bahwa sabar adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wa syar'u, menahan diri atas apa-apa yang dituntut oleh akal dan hukum syara. Ruang lingkup sabar ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesabaran yang paling agung, dan kesabaran dalam ketaatan terhadap Allah ini pada 3 kondisi, yakni sebelum taat, ketika menjalankan ketaatan, dan setelah menyempurnakan ketaatan. Yang kedua, sabar an ma'siyatillah, sabar atas menghindarkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ala syada'idi wal bala, atas berbagai macam penderitaan dan bencana. Bagaimana buah dari sabar? Sabar ini merupakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil, memberi manfaat, memberi buah atas kesabaran di dunia dan di akhirat. Buah dari sabar di dunia yang pertama, mendapatkan mahabbatullah tabaraka wa ta'ala wa mahabbatun nas, mendapatkan kecintaan dari Allah dan cinta dari manusia. Yang kedua, orang sabar akan bersama Allah. Yang ketiga, sabar merupakan syarat dasar dalam meraih kepemimpinan baik di muka bumi maupun kepemimpinan dalam beragama. Yang keempat, orang sabar akan dimenangkan oleh Allah dalam menghadapi musuh. Yang kelima, orang sabar senantiasa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan buah dari kesabaran di akhirat adalah, yang pertama, orang yang sabar akan mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan mencukupkan pahalanya, menyempurnakan pahalanya bi ghairi hisabin, tanpa hitung-hitungan. Yang ketiga, orang sabar mendapatkan kesuksesan, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan yang keempat, orang sabar akan mendapatkan sapaan dari para malaikat. Mereka, para malaikat itu masuk ke dalam surga, bertemu dengan orang-orang yang sabar, mengucapkan salam yang khas. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar.
Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena apa? Karena kalian telah bersabar. Fani'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Allah golongkan kita semua dalam golongan orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.